tujuan yang kita capai ini dengan Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Tentu sebagai bintang penuntun kita adalah Pancasila. Selamat datang di Rolasan. Ya, selamat datang di Rolasan. Kali ini seperti biasa ya, seperti tahun lalu, Badung kembali ke Blitar, melakukan perjalanan ke sini ke Blitar untuk kunjungan, terus memperingati bulan Bung Karno. Seperti biasa, bulan Bung Karno di bulan Juni ini. Kita akan membahas soal literasi desa, tentang kepribadian dalam kebudayaan dalam Trisaktinya Bung Karno, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian juga. Di sini saya kedatangan oleh Wakil Bupati Badung, Ketut Suyase, sama Ketua Forum dari Perbekel ya. Iya. Yeah. Pak Kadek ya. Terima kasih Bapak sudah datang. Sama-sama di Perpus Bung Karno. Tadi juga habis nyekar ya Pak ya. Iya, nyekar di makamnya Bung Karno juga. Saya mau langsung to the point aja ya. Pak. Kita kan mau ngomongin soal Trisakti Bung Karno nih. Mungkin dari segi Bapak, apa sih Trisakti Bung Karno itu? Buat kami, Trisakti itu merupakan satu tujuan dan arah yang kita ingin capai dalam kita membangun bangsa di semua tingkatan, termasuk kita melaksanakan pembangunan di tingkat daerah. Yang tentunya tujuan yang kita ingin capai ini dengan Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Tentu sebagai bintang penuntun kita adalah Pancasila. Betul. Jadi Pancasila sebagai bintang penuntun kita, dan dalam terapannya kami dalam mengambil kebijakan di daerah, antara kita mencapai tujuan itu yang tujuan kita adalah Trisakti Bung Karno, dan kita berpedoman kepada bintang penuntun Pancasila dalam kebijakan kita, yang mana kebijakan inilah yang merupakan kita sebut sebagai jembatan sebagai bintang penuntun Pancasila ini menuju tujuan Trisakti itu, dan kebijakan kami itu kami sebut dengan yang juga merupakan satu kebijakan yang dimiliki oleh Bung Karno, yaitu yang disebut dengan pola pembangunan nasional semesta berencana. Jadi inilah konsepsi kami di dalam menyatakan, mengimplementasikan Trisakti Bung Karno itu dalam kebijakan-kebijakan kami di daerah yang kami jembati dengan kebijakan pola pembangunan nasional semesta berencana. Itu prinsip dasarnya dulu. Apa sih bentuk kebijakannya dalam Trisakti Bung Karno itu? Kebijakan yang ada di daerah Bapak mungkin bentuknya atau apa? Kalau bicara kebijakan kami dalam terapan mengimplementasikan tentang Trisakti Bung Karno itu tentu cakupannya sangat luas dan banyak. Yang satu misalnya tentang kita berdaulat di bidang politik. Berdaulat bidang politik itu salah satunya adalah kita membuat regulasi-regulasi, salah satunya diantaranya kita membuat regulasi-regulasi itu benar-benar mengacu pada taat dan duduk pada peraturan yang di atas kita dalam mengatur negara. Tetapi kedua juga ada regulasi-regulasi yang tidak menyimpang dan juga mengadopsi semua kondisi-kondisi yang tumbuh berkembang di tingkat daerah. Dan kita tidak bisa diintervensi oleh pengaruh-pengaruh aturan yang berasal dari luar kita. Luar itu di mana? Yang di luar dari karif lokal kita, yang di luar dari tatanan kita bernegara di Indonesia ini. Jadi berdaulat dalam politiknya dari segi aturan regulasi semacam itu. Yang kedua juga kita secara politik, kita masalah kewilayahan kita juga harus kita jaga betul. Dan oleh karena itulah ketetapan tapal batas dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, kabupaten ke kabupaten, provinsi dengan provinsi dan yang lainnya, dan kepastian
kedaulatan kita secara politik dan kawasan kita itu kita telah atur dan kita tetapkan pasti dengan ketetapan batas-batas yang juga jelas dan pasti. Setidak-tidaknya itu singkatnya dulu dalam bidang politik. Ya kalau saya jelaskan tuh banyak banget, nanti sore saya jelasin tentang hal itu. Secara singkat aja. Kemudian berdikari di bidang ekonomi. Nah, berdikari di bidang ekonomi ini kebijakan kami adalah kami senantiasa untuk menumbuh kembangkan serta memperkuat ya ekonomi yang memang tumbuh dan bersumber dari rakyat. Pastinya ekonomi yang tumbuh dan berkembang dari rakyat adalah ekonomi yang bersumber dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, karena demikianlah UMKM ini kami dorong, keberadaan koperasi-koperasi ini kami jaga, karena itulah prinsip ekonomi gotong royong yang kita sebut dengan demokrasi ekonomi itu sendiri, itu adanya di UMKM. Karena itu keberadaan UMKM ini, karena itu merupakan terapan prinsip gotong royong, penerapan dari prinsip demokrasi ekonomi itu sendiri, maka dalam hal mewujudkan berdikari di bidang ekonomi ini kami dorong soal UMKM. Dan karena demikian kami jaga betul bahwa produksi dari luar itu ini seminimal mungkin itu kita datangkan dalam rangka memberdayakan dan menumbuh kembangkan produk-produk kita di dalam, kecuali memang produk-produk yang tidak kita mampu produksi dan juga tidak kita dapatkan di antara daerah kita yang ada di Indonesia ini. Karena demikian prinsip impor itu kami di daerah juga meminimalkan, kecuali pada komoditas-komoditas tertentu yang tidak kita mampu produksi, dan juga produk-produk tertentu yang memang berkategori teknologi tinggi. Tentu ini kita masih banyak hal yang harus diperbaiki, harus kita tingkatkan. Kemudian juga kita butuh alih teknologi semacam itu, masih kita membutuhkan produk luar, kecuali yang begitu. Jadi demikian intinya bahwa berdiri bidang ekonomi ini prinsipnya adalah bagaimana kami menjaga, mengawal secara konsisten dan sungguh-sungguh serta memproteksi ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Itu kita jaga. Ya, apa sih Pak bentuk kepribadian dalam kebudayaan di daerah Bapak gitu? Menyangkut soal kepribadian dan kebudayaan, sebelum kami jelaskan di situ, prinsip dasarnya dulu rohnya bagi masyarakat kami di Badung dan demikian juga di Bali pada umumnya adalah bahwa kebudayaan itu adalah kehidupan. Itu prinsip dasarnya. Kebudayaan itu adalah kehidupan. Artinya bahwa kami sangat meyakini bahwa tanpa kebudayaan itu kami tidak dapat hidup secara layak. Gitu ya. Kami tidak bisa hidup dengan layak. Karena itulah kebudayaan itu adalah kehidupan dan sebuah keharusan. Karena demikian antara kehidupan kami di masyarakat dan demikian juga dalam penyelenggaraan kami pemerintahan itu kami berbasis budaya. Ya, dan budaya itu juga budaya di mana? Budaya yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat dan yang merupakan sudah warisan yang tidak ternilai, yang tidak dapat kita nilaikan berapa nilainya itu yang sudah keterima daripada pendahulu dan pada leluhur kita. Dan karena itu prinsip kebudayaan inilah satu prinsip fundamental. Ya, saya katakan prinsip kebudayaan itu adalah prinsip fundamental yang harus kita tumbuhkan sejak dini mulai anak-anak. Nah, karena itulah di semua jenjang, di semua sektor, di berbagai aspek budaya itu kami masukkan semuanya. Tidak hanya pada sektor pendidikan saja, tapi jauh daripada itu cakupannya adalah sisi sosial masyarakat itu. Nafas dan roh kebudayaan itu senantiasa mewarnai dari berbagai aktivitas, termasuk dalam menyangkut kebijakan-kebijakan kita lakukan juga ada nilai budaya. Kalau kami di Badung itu. Dan umum juga di Bali semacam itu. Itu prinsip dasarnya. Kebudayaan itu sangat dijunjung di sana ya Pak ya. Maksudnya kayak harus kuat gitu. Harus kuat. Karena itu saya bilang bahwa kebudayaan itu adalah kehidupan. Ya artinya kebudayaan itu seperti roh kita sebenarnya dalam aspek kita kehidupan itu, gitu kan. Jadi maka kami katakan bahwa kami
tidak bisa hidup tanpa budaya itu sendiri. Jadi karena itulah menjadi membangun karakter kami, budaya itu sendiri, dan itulah sikap mental kami sejati-jatinya. Dan situlah satu nilai kepribadian yang ada pada kebudayaan itu buat kami. Demikian prinsip dasarnya. Terus kalau kebudayaan itu diterapkan di literasi desa itu gimana ya Pak? Mungkin di daerah, apakah literasi desa itu ditingkatkan dari segi kebudayaan atau dari segi produk gitu? Mungkin dari Bapaknya atau mungkin dari Pak Kadek mungkin menjawab. Barangkali silakan Pak Kadek aja dulu. Karena saya sudah borong tadi dua. Silakan Pak Kadek dulu bagi-bagi dulu. Praktisnya di desa ya. Iya. Silakan Pak Kadek. Baik, izin Mbak. Terkait dengan kepribadian di bidang kebudayaan. Itu sejalan dengan RPJM yang selaras antara kabupaten dan desa. Di mana salah satu prioritas unggulan kami di Kabupaten Badung, kemudian turunannya ke desa itu adalah salah satunya di bidang pelestarian budaya dan seni atau seni dan budaya. Dan itu sudah kami laksanakan sejak turun-temurun. Di mana pelestarian seni budaya ini sudah rutinitas di dalam program kegiatan pemerintah desa, terutama melestarikan yang mana menjadi cikal bakal generasi kita ke depannya, kemudian menjadi pembelajaran buat generasi kita, dan budaya yang kita kembangkan sekarang ini sangat menunjang dalam rangka mempersatukan masyarakat kita. Nah, salah satu contohnya pelestarian terkait dengan tari-tari yang ada di Bali. Kemudian hari ini kami juga hadir di sini dalam rangka kami kepala desa atau sebutan di Badung itu Perbekel, ingin menarikan tari kecak nanti malam. Ya, itu salah satu kami pelestarian terkait dengan seni budaya yang ada di Bali. Dan itu sudah menjadi kenyataan, Bali bisa terkenal ke seluruh dunia. Itu salah satu faktornya adalah seni dan budaya yang ada. Betul sih. Sehingga di desa-desa pelestarian itu terus kami galakkan, baik dari tingkat anak-anak, dari sisi mulai dari PAUD, itu sudah diwariskan seni budaya itu. Sudah sejak dini ya? Dan tidak hanya budaya yang sudah ada, terus dikembangkan lagi. Tentunya harus kaitan ke sinergitas, bahkan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang. Di mana dalam perjalanan pengembangan kebudayaan ini kami yakini ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita yang kita tahu bersama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mau ini sih latar belakangnya apa seluruh desa saat ini tuh melakukan literasi desa atau ada atau beberapa desa mungkin? Iya. Kalau kami di Kabupaten Badung, bahkan di Bali, pelestarian seni adat budaya ini adalah salah satu prioritas kami. Dan itu sudah wajib dilakukan oleh semua desa. Iya. Jadi pengembangan seni budaya ini beraneka ragam. Bahkan ada desa-desa yang memiliki seni budaya yang memang langka. Nah, ini memang wajib harus diteruskan dan dilestarikan. Dengan demikian kami bersyukur dengan pemerintah kami di Kabupaten Badung yang terus memfasilitasi desa, salah satunya untuk pengembangan seni adat dan budaya ini. Seperti itu. Apa bentuknya hanya tari-tarian atau mungkin penampilan aja atau gimana Pak itu? Nah, itu terkait dengan mulai dari sisi pembinaan dulu. Nah, mulai awalnya pengenalan dulu tentang budaya kita, kemudian ada pelatihan-pelatihan dan pembinaan. Kalau tari itu kan tidak bisa seperti apa ya, signifikan sekarang nari harus sudah bisa. Nah, ini harus terus dilatih. Sehingga tari-tari yang kita miliki itu benar-benar bisa diwariskan ke generasi kita seterusnya. Nah, ini selain memang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya, juga konsentrasi. Di mana kami sangat menyadari seperti apa yang disampaikan beliau pimpinan kami tadi, itu adalah salah satu warisan yang memang bisa mempersatukan kami semua. Seperti itu. Memang. Jadi kalau saya pertegas tadi, soal literasi budaya itu bentuknya, formatnya adalah bisa benda dan tak benda gitu prinsipnya. Bisa benda dan tak benda gitu ya. Benda bisa produk yang kita lihat, kita pegang, tak benda bisa nilai leluhur. Nilai leluhur itu apa? Sifatnya tradisi. Itu kan leluhur itu. Dan itu tak benda itu. Tapi itu budaya yang kami pegang terus, yang kita kembangkan, kita jaga sampai sekarang. Itu kalau saya tambahkan tegas apa sampaikan oleh Pak Desa. Dan di desa itu udah pasti kebijakannya menyangkut soal
literasi yang mencerminkan berkepribadian bidang budaya itu sudah pasti kongruen dengan kami di daerah, karena kami di pemerintah daerah Kabupaten Badung itu di dalam melaksanakan kebijakan dengan yang kami sebut dengan pola pembangunan nasional semesta berencana itu, kami memiliki 5 prioritas utama gitu ya dalam mengambil kebijakan, yang salah satu dari 5 prioritas utama kami adalah itu pelestarian seni, adat, agama, budaya, tradisi dan agama. Itu menjadi skala prioritas utama lagi. Ya, dari sekian prioritas yang ada 5 prioritas utama. Salah satu tadi pelestarian adat, agama, seni, tradisi dan juga nilai-nilai agama itu. Jadi di desa wajib mengikuti itu, jadi kongruen ya, inherent istilahnya. Gitu kan. Iya. Ini apa aja sih potensi-potensi di desa itu yang masuk ke gerakan literasi desa? Mungkin bisa dijawab. Silakan Pak Mukal. Iya. Di desa soalnya. Iya. Contoh literasi desa yang kami kembangkan itu adalah dari yang pertama dari pemberian pelatihan-pelatihan, tidak hanya dari sisi pelatihan tari saja, termasuk juga pelatihan-pelatihan pengenalan tentang budaya. Jadi kami tidak mau nanti budaya kami tidak diketahui oleh generasi kami yang seterusnya. Kemudian selain itu juga kegiatan-kegiatan sosial yang sering kami lakukan yang berbasis budaya juga. Sehingga nanti masyarakat menyeluruh, tidak hanya di kalangan pemerintah, tidak hanya di kalangan perangkat desa saja. Jadi secara bahu-membahu seluruh lapisan masyarakat ikut kami ajakkan pengembangan dan pelestarian budaya ini. Itu kapan sih Pak? Maksudnya dimulainya ada literasi desa kayak gitu? Ya, kita sudah lakukan kalau literasi 2 tahun yang lalu sudah kita mulai. Ya, sedangkan tidak hanya di bulan seperti sekarang ini perayaan Hari Lahir Pancasila, bukan. Itu sudah diamalkan, dilaksanakan hampir di setiap bulan itu kita ada. Di mana dalam kegiatan itu adalah salah satunya itu untuk menopang juga kegiatan kami di pemerintah desa. Jadi kalau di Badung, di Bali itu budaya itu tidak pernah lepas. Iya sih, memang sangat kuat sih. Iya, walaupun kita lakukan kegiatan yang sifatnya formal, kegiatan terkait dengan kedinasan, budaya itu selalu masuk di sana. Ya. Tetap kental gitu. Iya, kental tetap ada. Apa-apa harus dikaitkan dengan budaya gitu. Iya. Itulah tadi saya katakan budaya itu adalah kehidupan. Iya. Yang namanya sudah kehidupan itu apapun kita lakukan, rohnya ya. Di situ ada budaya gitu. Iya betul. Itu kata kuncinya. Boleh ceritakan? Tapi saya tambah tadi dikit ya. Iya, boleh. Pertanyaan Mbak itu sejak kapan literasi budaya itu ada di desa? Kalau kita sejak kapan, sebenarnya literasi budaya itu sudah sejak dulu adanya. Tapi bicara soal adanya. Tapi tertata dan tersistem ya baru. Baru-baru ini. Ya karena ada baru juga ada pedoman sebenarnya literasi budaya itu gitu ya. Jadi adanya literasi budaya itu sudah ada sejak dulu nih. Buktinya kami apa? Kami sudah dapat warisan berbagai macam. Cuma tertata nggak warisan-warisan itu? Nilai budaya itu yang belum secara sistematif gitu, dan masifnya. Nah, barulah setelah ada pedoman-pedoman arah kebijakan soal literasi budaya itu sendiri. Nah, baru tadi bilang oleh Pak Kepala Desa tadi. Berarti sudah ada sejak dulu, cuma masih belum di tertata secara sistematis gitu. Iya, jadinya malah kalau sekarang lebih bisa dikontrol, lebih bisa di sistem tadi ya. Iya, benar-benar. Terus apa sih Pak? Apa sih desa yang masih unggul, atau ada nggak desa yang mungkin masih perlu diperbaiki gitu, atau mungkin begitu? Iya. Coba Pak, silakan. Kalau desa sudah Bapak aja dah. Nanti saya nambah-nambahin aja deh. Iya, nggak apa-apa, ditambah-tambahkan aja. Iya. Soal budaya. Jadi seperti tadi Mbak kami sampaikan, kalau budaya di Bali itu kita tidak ada memandang, oh ini desa sudah unggul budayanya seperti ini desa kurang unggul tidak seperti ini. Budaya itu hampir sama di semua desa. Gitu. Iya, yang membedakan itu paling di pola pengembangan terkait digitalisasi. Kalau terkait dengan budaya itu sudah kental semua, hampir semua rata, sama. Dan setiap wilayah itu punya budaya masing-masing juga, yang memang sudah wajib kita wariskan dan kita lestarikan bersama.
Kalau yang soal bentuk digitalisasi tadi, saya ini nih penasaran banget. Ya. Apa bentuknya gitu. Nah, begini, yang saya maksud digitalisasi, perbedaan antara desa yang tadi bilang antara desa maju dengan yang belum maju itu, kalau budayanya sama semua. Yang berbeda itu adalah bagaimana pelayanan pola pemerintah secara digitalisasi terkait dengan pelayanan semua, bukan hanya budaya aja. Itu aja yang membedakan desa maju, kemudian bagaimana pengembang desa yang mandiri dan seterusnya. Jadi datanya ada lah ya. Iya, tapi kalau budaya itu sama semua. Tergantung tingkat kemajuan desanya, kesiapan dari sumber daya manusia dimiliki desa, kemudian jaga ketersediaan infrastruktur teknologinya, itu saja membedakan. Tetapi kalau soal sejak kapan dikenalkan budaya itu, orang Bali itu baru lahir itu sudah dikenalkan budaya. Cuma saja dia belum tahu karena dia belum mengenali apa-apa. Tapi secara tampilan baru lahir sudah dikenali, gitu kan? Dikenali. Karena apa? Orang Bali itu betul lahir sudah ada upacara agamanya. Dalam agama Hindu di Bali itu agama, budaya, adat itu nggak bisa dipisahkan. Dia adalah 3 unsur yang berbeda, tetapi dia tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa benar. Artinya apa? Di mana ada kegiatan agama, di situ pasti ada kandungan budaya, di situ ada kandungan adatnya. Di mana ada kegiatan budaya, di situ ada nilai agamanya, di situ ada prinsip adatnya. Di mana penerapan adat ada, di situ ada terapan nilai agama, dan di situ juga unsur budaya yang ada. Jadi nggak bisa kepisahkan, tapi dia ibaratnya barang, dia barang beda, tapi nggak bisa dipisahkan gitu. Ya, itu prinsipnya budaya di Bali itu. Ya, apa sih Pak tantangannya dalam pelaksanaannya gitu? Tantangannya di desa atau gimana gitu? Kalau tantangannya sih, ini kita lihat adalah satu prinsip ini. Tantangan kita adalah sekarang ini zaman keterbukaan, betul, zaman modernisasi, sudah zaman informasi, sudah zaman teknologi sekarang ini ya. Yang berat kita adalah masuknya infiltrasi dari budaya luar untuk melakukan filterisasi ini. Itu beratnya. Sehingga pada generasi kita yang cenderung sekarang bermain di teknologi itu sekarang, domainnya dari dia baru bangun sampai dia sebelum tidur itu mainnya ada main teknologi, gitu kan. Sedangkan tampilan budaya itu ada di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan budaya yang sifatnya mendunia ini, di dunia maya ini, dia bisa nikmati kapan saja dan di mana saja. Sedangkan budaya yang sifatnya tampilan, itu perwujudan, itu ada di tengah-tengah masyarakat dan itu hanya ada suatu waktu dan dia waktunya terbatas. Jadi ini melakukan infiltrasi terhadap itu. Benar-benar gak ada experience-nya. Yang kedua adalah semakin banyaknya tantangan sekarang, semakin tinggi ya tingkat persaingan kita sekarang untuk menjaga konsistensi sumber daya manusia kita, masyarakat kita, untuk memberikan atensi secara sungguh-sungguh dan memproteksi tentang pada budaya itu baik yang benda termasuk nilai-nilainya itu jujur juga sudah semakin terkikis. Di menjaga ini yang susah ini. Jadi saya pikir adalah pada sisi perilaku sih sekarang, perilaku dan menjaga kultur budaya pribadi itu untuk senantiasa kukuh dan teguh menjaga nilai-nilai budaya itu baik yang sifat nilai dan juga yang berupa benda-benda itu sangat dibutuhkan sekarang. Itu menjadi kendala kita sekarang ya. Dengan kata lain memiliki itu lebih mudah dibanding menjaga sih Pak. Ya betul. Apalagi mewarisi kepada yang lebih muda gitu, yang kita harus memberikan pemahaman kepada yang lebih muda nih gitu. Dan itu kan umumnya kalau kita jujur kan kita begitu. Bisanya kita membuat, melihara, menjaganya kita susah. Iya memang. Biar nggak hilang, biar tetap lestari gitu kan ya Pak. Iya. Tadi kan dibilang kalau apa ya? Apa sih bentuknya dalam menjaga tidak hanya mengenal kepada yang lebih muda gitu. Mungkin ada langkah-langkah lain gitu dari Pak Wakil Bupati sendiri. Ya, langkah-langkah lain tentu kita lakukan ya.
Dan ini harus kita lakukan sistemik betul. Kita lakukan sistemik betul. Pertama apa? Kita mulai dari hulu. Kalau kita bicara dari hulu, soal pemerintah itu kan harus ada perkuatan regulasi kita lakukan. Iya, betul. Karena itulah yang akan memproteksi. Hidup sekarang harus diatur. Hidup harus ditata. Gitu kan. Tanpa diatur, ditata nggak bisa. Karena itu untuk mengatur dan tata harus kita punya aturan. Mulai regulasi. Dari regulasi ini tidak hanya sifatnya mengikat masyarakat, tidak hanya bisa mewajibkan, tetapi di situ juga mengguide masyarakat, mengguide masyarakat untuk senantiasa menjaga pelestarian terhadap nilai budaya, dan kemudian juga selain kita mengguide, kita juga bisa memproteksi pada sisi lain yang dimiliki oleh masyarakat yang benar-benar mempunyai konsep untuk memberikan perlindungan terhadap nilai budaya ini. Ya, kita jarang memperhatikan kepada pelaku-pelaku seni. Ya, kita jarang memperhatikan pada tokoh-tokoh yang menjaga dan merawat naskah-naskah kuno, dan kita sering mengabaikan ada naskah-naskah kuno. Nah, inilah harus kita proteksi. Tanpa adanya proteksi dari pemerintah, saya yakin bahwa itu akan semakin menyusut ke depan ini. Bahkan waris-waris budaya begitu luhur ya bernilai tinggi itu ke depan semakin musnah dan punah. Gitu. Betul. Karena itulah kami di pemerintah Kabupaten Badung sekarang ini ada khusus sekarang ini. Kami ada satu bidang di dinas kami perpustakaan itu, kami ada bidang yang namanya pelestarian naskah-naskah kuno. Itu salah satunya dalam rangka perwujudan ini. Perwujudan ini sehingga nilai luhur yang memiliki kekayaan sangat tinggi, itu ke depan ini selalu bisa kita wariskan pada generasi muda, sehingga mereka juga punya berkepribadian ke depannya, kebudayaan tadi. Gitu. Karena itulah menciptakan budi pekerti dan karakter mental generasi kita ke depan. Jadi saya rasa harus itu. Pak, ini terakhir nih dari saya ya. Setelah ini mungkin pesan untuk generasi muda, apa sih hal-hal yang terkait terhadap kepribadian dalam kebudayaan yang harus dilestarikan? Apa sih pesan-pesannya kepada anak muda gitu yang perlu dipahamkan nih gitu, perlu dikasih pengertian nih kalau kebudayaan itu harus dijaga tuh segala macam. Mungkin dari Pak Kadek atau dari Pak Wakil Bupati. Silakan Pak Kadek aja. Iya. Kalau nanti ditambahin aja Pak. Generasi kita adanya di desa nih, ya Pak Bakal. Baik, izin. Nanti mungkin beliau yang menambahkan lagi nanti Pak. Gak apa ya. Kalau kami di pemerintah desa, tentunya dalam rangka pelestarian itu tidak hanya menyasar anak muda saja kan, seperti saya sampaikan tadi. Mulai dari beliau juga sampaikan dari begitu lahir sebenarnya sudah kita mulai memberikan pembinaan itu. Namun secara khususnya itu juga ada, di mana untuk anak-anak muda sekarang mengingat perkembangan teknologi yang begitu cepat, jadi kita harus imbangi juga sosialisasi pengenalan kebudayaan itu yang memang sifatnya bisa kita publikasi, tentunya kita angkat juga di media sosial, sehingga masyarakat kita dalam kegiatan apapun nanti saat dia buka-buka gadget dan sebagainya ya dia melihat oh ini budaya kita dan seterusnya. Jadi dengan sendirinya mereka tanpa sengaja melihat, dengan otomatis apalagi kita tuangkan di sana dengan tampilan-tampilan yang begitu menarik. Ya, ada pendekatan teknologi ya. Jadi teknologi itu wajib untuk saat ini. Kalau kita tetap tidak mengikuti perkembangan sekarang, mungkin ya lama-lama mulai terkikis juga. Sehingga mengimbangi inilah dengan koridor tadi ya beliau sudah sampaikan ada rambu-rambu juga. Jadi dalam rangka penyampaian ini pun ada regulasi yang mengatur juga. Tentunya dalam penyampaian ini seiring dengan perkembangan zaman ini masyarakat bisa melihat tampilan yang lebih bagus yang tadinya tidak mau baca ternyata bisa baca semua. Oh ternyata ini kita punya dan seterusnya. Dan harapan kami ke depan, generasi kita itu wajib dan punya kewajiban untuk melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur kita saat ini. Karena ini kita sudah rasakan, terutama kami di Badung dan di Bali ini khususnya, apalagi di Badung ya. Jadi penyokong pariwisata kami itu adalah warisan budaya ini. Kalau ini kita tidak wariskan, jadi ke depannya mungkin ada masalah juga. Sehingga generasi muda kita, kalau di Badung pada khususnya dan di seluruh Indonesia lah pada umumnya dimanapun berada, budaya ini adalah salah satu tolak ukur kita juga dalam bagaimana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan kita di wilayah masing-masing,
tentunya ke depannya seiring juga dengan bagaimana mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti sekarang, seperti itu. Iya, kata kuncinya beradaptasi lah ya, Pak ya. Iya, betul. Ya terima kasih Pak udah datang. Saya tambahkan dikit. Mungkin ditambahkan lagi ya. Ya, saya begini, sebagai closing statement ya. Iya, boleh closing statement. Buat generasi kita ini tentang tentang kepribadian kebudayaan tuh. Saya closing begini aja. Jadi buat generasi muda, seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang kamu miliki dan teknologi yang kamu kuasai semaju-majunya tanpa diisi oleh nilai budaya, itu sama halnya dengan raga tanpa roh. Betul-betul. Tapi demikian juga kalau budaya kalau tidak diperkuat dengan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu sama halnya dengan raga tanpa power. Jadi karena demikian antara budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sesuatu yang harus terkoneksi dan bersinergi. Harus seimbang, harus setara. Harus ada semua. Itu pesan terakhir saya buat generasi kita. Statement yang sangat menarik. Terima kasih Pak untuk udah hadir ada di podcast kami. Semoga ini juga tersampaikan kepada semua pemirsa yang ada di YouTube-nya Perpus Bung Karno ya. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Rolasan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.